Salam jumpa kembali para pecinta kimia. Berikut ini saya akan memaparkan materi bahan ajar kimia kelas 11 MIPA semester 1, yaitu lanjutan materi minyak bumi atau petroleum, yaitu mengenai manfaat dari hidrokarbon dan hasil pengolahan minyak bumi. Manfaat senyawa hidrokarbon dalam kebutuhan sehari-hari antara lain dalam berbagai bidang seperti bidang pangan, sandang, papan, industri, seni, dan estetika. Baiklah, yang pertama dalam bidang papan, misalnya itu ada zat kimia namanya propilena glikol untuk bahan penyedap rasa, pelarut zat warna makanan, humektan atau bahan tambahan makanan, dan untuk menyerap air dari udara. Gas etilena dan asetilena atau etuna digunakan untuk mempercepat pematangan buah seperti pisang, mangga, dan melon. Gas asetilena dihasilkan selama pengkarbitan. CaC2 dikenal dengan sebutan karbit, ditambah dengan air H2O akan menghasilkan C2H2, itu adalah asetilena, ditambah CaOH2. Dalam bidang sandang, misalnya untuk bahan pakaian yang terbuat dari polimer seperti polipropilena, poliuretan, dan nilon. 3. Dalam bidang papan, misalnya polistirena, itu adalah karet sintetis seperti busa penahan panas atau styrofoam. Berikutnya dalam bidang industri, misalnya etena atau etilena untuk bahan bakar pembuatan plastik, disebut dengan bahan polietena atau polietilena. Etena dapat diubah menjadi 1,2-dikloroetana, etilbenzena, dan vinil asetat. Ketiganya merupakan bahan baku PVC, polistirena, dan polivinil asetat. Polietena itu dapat digunakan sebagai bahan baku kantong plastik, botol, dan mainan anak-anak. Polivinil klorida atau PVC itu untuk pipa, maka kalian pernah mendengar namanya pipa PVC, juga ada ember. Lalu polivinil asetat untuk bahan baku zat perekat, cat, dan disket komputer. Etilen oksida untuk menghasilkan etilen glikol untuk bahan pendingin atau freezer pada kendaraan. Etilen glikol digunakan sebagai bahan baku polimer seperti polyester dan polyethena tereptalat, yaitu untuk membuat botol kemasan minuman ringan. Etanol. Etena dapat dirubah menjadi etanol dengan cara mereaksikan dengan air dengan katalis asam. Etanol digunakan sebagai pembersih luka, pelarut, bahan bakar kendaraan, dan minuman keras. Propena digunakan sebagai bahan baku pembuatan plastik polipropilena atau PP, yaitu plastik yang tidak tembus cahaya, kuat, dan keras. Isopropil alkohol dibuat dari reaksi propilena dengan air menggunakan katalis asam. Katalis adalah zat yang dapat mempercepat reaksi. Jadi isopropil alkohol itu digunakan sebagai zat aditif bahan bakar dan cairan pembersih alat elektronik. Aseton dihasilkan dari isopropil alkohol. Bila direaksikan dengan fenol akan menghasilkan bisphenol A yang digunakan untuk pembuatan beberapa polimer seperti polikarbonat, poliuretan, epoksi resin. Pengolahan minyak bumi lainnya adalah benzena, toluena, dan silena. Mengenai benzena, toluena, dan silena akan dibahas di kelas 12. Dalam bidang seni, propilena glikol digunakan untuk asap buatan pada pertunjukan teater dan musik. Dalam bidang estetika, misalnya untuk bahan baku minyak wangi dan terpena. Terpena terdiri atas 2 atau lebih unit isoprena yang dapat menghasilkan aroma bunga mawar dan lavender. Dampak penggunaan produk minyak bumi antara lain dampak partikulat, dampak CO,
dampak logam timbal, dan dampak ozon. Kita akan bahas yang pertama adalah dampak partikulat. Particulate matter adalah zat pencemar padat maupun cair yang terdispersi di udara. Dapat berupa debu, abu, jelaga, asap, uap, kabut, atau aerosol. Semuanya ini mengganggu kesehatan. Dampak karbon monoksida atau CO dihasilkan dari pembakaran tidak sempurna kendaraan. Karbon monoksida itu mengakibatkan turunnya berat janin, meningkatkan kematian bayi, serta kerusakan otak. Baiklah, yang pertama dalam bidang papan, misalnya itu ada zat kimia namanya propylena glikol untuk bahan penyedap rasa, pelarut zat warna makanan, humectan atau bahan tambahan makanan. 3. Dalam bidang papan, misalnya polistirena, itu adalah karet sintetis seperti busa penahan panas atau styrofoam. Berikutnya dalam bidang industri, misalnya etena atau etilena untuk bahan bakar pembuatan plastik. Disebut dengan bahan polietena atau polietilena. Etena dapat diubah menjadi 1,2-dikloroetana, etilbenzena, dan vinil asetat. Ketiganya merupakan bahan baku PVC, polistirena, dan polivinil asetat. Cara mengatasinya dari dampak negatif tersebut, yang pertama adalah memproduksi bensin bebas timbal, memproduksi bioetanol sebagai pengganti bensin, memproduksi biodiesel sebagai pengganti solar seperti dari minyak jarak pagar, minyak kelapa, minyak kedelai, dan minyak kapur. Yang keempat, mengembangkan motor listrik. Yang kelima, mengembangkan mobil hibrida, yaitu menggunakan bahan bakar internal dan listrik atau baterai.